Ini baru Jogja tok sama Solo. Belum yang taman gantung di Babylon, belum yang air terjun Niagara, belum. Wah, semuanya datang kepada Allah. Dunia minta, ya Allah, jadikanlah saya sebagai pahala bagi orang yang paling rendah masuk surga, saya saja yang ngopeni. Allah mengatakan, masih belum pantas bagi orang yang paling rendah dari ahli surga, kamu masih belum pantas. Nah terus saya kemana Allah? Tempatmu ada dua riwayat. Yang pertama Allah mengatakan, jadilah kamu debu, kami nggak butuh kamu di sini karena hinanya dulu. Yang nomor dua, tempat kamu di neraka. Ya Allah, tidak terima kalau saya di neraka dok. Kalau orang yang dulu terlalu tenggelam sama saya ajak masuk neraka, gimana? Ajak tidak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalau kita dengar orang namanya Pak Syafi'i, itu zaman sahabat belum ada orang namanya zaman sahabat ada orang namanya Syafi'. Zaman Rasulullah sebelum Nabi Muhammad tidak ada orangnya namanya Syafi'i. Kalau di Indonesia banyak, di luar negeri juga banyak Syafi'i. Siapakah yang pertama kali memiliki nama yang sangat terkenal dengan nama Syafi'i? Al-Imam Syafi'i, beliau namanya Muhammad bin Idris. Ini seorang alim, bahkan masih muda, umur 12 tahun masuk ke dalam perpustakaan, keluar perpustakaan, yang di perpustakaan sudah dihafal semua. Imam Syafi'i usia 15 tahun sudah boleh memberikan fatwa. Imam Adim, saleh, taqi, seorang ulama yang saleh, yang alim, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan salah satu cerita yang masyhur dari beliau, bagaimana kerendahan hatinya, dihina orang saja beliau tidak menganggap itu sebagai suatu hinaan. Ini penting Pak bagi kita Pak. Jangan sampai kita ini terlalu ngurusi perlakuan orang lain terhadap kita. Anggap aja itu ada baiknya. Satu cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jahitkan baju. Ini tukang jahitnya ini benci sama Imam Syafi'i, nggak senang. Subhanallah, manusia. Rasulullah saja ada yang tidak suka sama Rasulullah. Jadi tidak disukai orang satu atau dua itu bukan suatu hal yang bukan suatu yang merendahkan orang tersebut. Orang baik pun banyak yang tidak suka. Nah, ini tukang jahit ini tidak senang sama Imam Syafi'i. Kok jahit di tempat saya? Imam Syafi'i mau membuat gamis, baju panjang. Karena memang namanya thalibul ilm atau santri itu biasanya memakai baju yang panjangan seperti ini, gamis kalau bahasa Arabnya. Lalu tukang jahitnya ini jahit, lengan tangan kanan ini dipersempit, jadi jahitnya melebu tangan kayak gelang. Cuman lengan sebelah kirinya dibuat lebar sak lebar-lebarnya. Maaf Pak, ini baju saya udah jadi belum? Oh sudah. Saya cobanya di sini gimana? Tidak apa-apa. Coba mengeluarkan tangan kananmu, tekan dadak mengkeret tangannya. Wah, metu tangannya. Mengeluarkan tangan kiri, nggelembreh, longgar. Tukang jahitnya ngomong rasa nopo. Imam Syafi'i melihat bajunya seperti ini tersenyum. Wah, Anda emang hebat. Kok tahu yang saya butuhkan? Jajal nek jenengan jahit baju kok lengannya kayak ngono, mungkin langsung gelut nih ngono. Kowe ngejak gelut kok ngejak tarung kowe kene. Maju kowe. Mungkin kita seperti itu. Saya bayar loh ini kok sebahasanya seperti banyak enggak kejadian kalau kita diperlakukan seperti disepelekan orang, kita langsung emosi. Imam Syafi'i cetok, apa nak tukang jahit kok tangan kanan sama tangan kiri beda? Kalau beda sedikit enggak apa-apa. Yang kanan sempit, yang kiri lebar. Cuman Imam Syafi'i tersenyum. Kamu emang hebat. Loh, hebat kenapa? Saya itu dari dulu bingung. Kalau lagi wudu, saya singkan tangan ini morat terus. Cuman kalau sempitnya seperti ini, kalau sudah ini nggak bisa melorot lagi nih, pas ini, bagus ini. Lah kalau yang remper ini
Dari dulu tuh saya bingung. Kalau membawa buku naruhnya di mana? Kalau hujan, buku saya kehujanan. Sekarang ini bisa masuk ke lengan tangan ini saya ambil ini. Jadi sampai buku bisa muat ke dalam lengannya, terus saya pegang gini, sudah saya tidak usah bawa kantong, tidak usah bawa tas, ini sudah cukup ini. Akhirnya tukang jahit yang minta maaf, maaf saya yang salah, udah saya tidak usah, udah seperti ini saja. Al-Imam Syafi'i di dalam penglihatan dan penelitian beliau terhadap dunia, beliau mengatakan, Inna lillah ibadan fatana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Nadharud dunya wa khaful fitana. Mereka melihat terhadap dunia, mereka meneliti terhadap dunia. Dunia yang kita tinggal ini Pak sekarang Pak. Mereka teliti. Nadharu fiha wa lam alimu. Ketika mereka betul-betul meneliti dan mereka tahu bahwa sesungguhnya annaha laisa bi hayyin fatana, bahwa sesungguhnya watana dunia ini bukan tempat tinggal selama-lamanya. Mohon maaf. Dunia yang kita korbankan waktu kita, bahkan sholat kita, bahkan kita rela berbohong, bahkan kita rela menjilat orang, bahkan kita rela ngombyok ke orang untuk mendapatkan uang 100.000, 200.000, yang kita lakukan seperti itu tidak untuk selama-lamanya. Kita tidak seumur hidup di sini. Seumur hidup maksudnya kekal abadi selama-lamanya, sampai mati Pak. Waktu umur kita habis, selesai kita hidup di dunia. Uang yang kita kumpulkan itu mungkin sangat kemungkinan besar bukan kita yang menikmati seluruhnya. Anak-anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang lain. Ja'alu halujatan wa salihul a'mal fiha sufur. Jadi yang namanya dunia kita jadikan seperti ombak orang-orang alim. Lalu dunia ini hanya sekedar ombak, tujuan saya bukan dunia. Ada enggak orang nyebrang laut tujuannya mau tinggal di tengah-tengah laut? Enggak ada. Kamu nyebrang ke laut tujuannya mana? Daratan yang sebelah sana. Dunia itu seperti seakan-akan ombak. Amal kebaikan seakan-akan seperti perahu, tujuannya ridha Allah Ta'ala, tujuannya surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini yang harus kita lakukan. Jangan pernah sekali-kali tenggelam di dalam dunia. Tenggelam di dunia bukannya dimaksud nggak boleh jadi kaya, boleh kaya. Karena siapa tahu hartamu itu menjadi kamu orang yang diangkat di sisi Allah dengan bersedekah, dengan wakaf, dengan memberi kepada fakir miskin yang membutuhkan ini dan itu, wakaf Quran, wakaf masjid, wakaf karpet, wakaf ini, wakaf itu, hal-hal yang sangat banyak bisa dilakukan dengan dunia. Cuman jangan sampai dunia itu di hati kita. Di hati kita hanya Allah. Dunia di tangan, dunia di bawah kaki. Kapanpun hilang dari kita, tidak terpikir sama sekali. Hati kita itu pantasnya hanya Allah Ta'ala dan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini dunia. Yang nomor 2 ialah apa? Bagaimana saya agar bisa dicintai oleh manusia? Yuhibbukan nas. Dicintai oleh orang-orang bagaimana? Izhad fima indan nas. Ketika kita izhad fi dunia, ketika kita tidak terlalu tersibukkan dengan dunia, maka itulah yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Yang nomor 2, tidak terlalu tersibukkan dengan apa-apa yang dimiliki orang lain. Kita akan disukai oleh orang lain itu. Penjelasannya panjang lebarnya, insya Allah Ta'ala berikan waktu dan kesempatan yang lebih luas lagi, karena ini waktunya sudah 1:30 lewat. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu yang sedikit ini bermanfaat, insya Allah. Ada satu hal yang harus kita ketahui, janganlah Anda tenggelam di dunia, karena orang yang tenggelam di dunia pastinya mereka akan tenggelam di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah Anda yang selamat dari kehidupan dunia, semoga Anda selamat di alam akhirat kelak dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya, dicintai oleh Allah Ta'ala, dibanggakan oleh Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alaihi wafiqna lil khair wa 'inna 'alaihi la tahrimna khaira ma indaka lisyarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.